Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karya tulis ilmiah yang berjudul Perbedaan Cara Memahami Materi bagi Mahasiswa atau Mahasiswi Semester 1. Dari mata kuliah Pendidikan Psikologi yang dosen pengampunya yaitu Dewi Novita, SPD MPD. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Dinda, saya Dinda Lestari sebagai selaku moderator, kemudian ada Tessa Agriani, kemudian ada Romina Situmorang, kemudian yang terakhir ada Sandrego Banjarnahor. Tanpa memperlama waktu, saya akan langsung eh, mempersilakan Sandrego untuk menjelaskan bab 1. Kepada Sandrego dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang bagaimana itu pemahaman mahasiswa. Nah, pemahaman mahasiswa itu adalah kemampuan mental yang sih dan juga memberikan makna terhadap informasi atau suatu konsep. Jadi pemahaman ini melibatkan kemampuan untuk menyusun informasi secara logis, membuat koneksi antara konsep-konsep, dan mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks yang relevan. Jadi pemahaman suatu materi itu bukan cuma menghafal saja, karena menghafal itu akan hanya sebentar tinggal pada otak seseorang. Namun pemahaman itu harus mengerti bagaimana konsep suatu materi dan juga bisa mencari masalah dan bahkan bisa mencari solusi yang ada pada materi tersebut. Nah, siswa baik itu dalam dasar-dasar suatu konsep. Jadi mereka itu lebih berpikir luar batas-batas yang memberikan dan menemukan suatu inovatif untuk masalah. Jadi pemahaman yang mendalam ini itu mungkin dapat meningkatkan kreativitas pada mahasiswa dan dapat menjelajahi bahkan menggabungkan ide-ide yang lebih fleksibel. Dalam konteks pendidikan, itu diakui setiap mahasiswa itu memiliki cara unik dalam memahami suatu materi. Untuk itu, pengajar itu harus lebih memahami bagaimana cara pemahaman mahasiswa, karena mahasiswa memahami itu berbeda-beda. Agar pembelajarannya itu lebih eksklusif, maka strategi pengajarannya itu juga harus lebih beragam yang dilakukan oleh pengajar. Jadi pentingnya memahami materi ini juga terkait kepada keberhasilan akademis mahasiswa, yaitu harus memiliki pemahaman yang lebih kokoh untuk lebih mampu meraih prestasi akademis yang tinggi. Jadi kesimpulannya pemahaman ini yaitu kunci pengembangan intelektual, kreativitas, dan kesuksesan akademis yang profesional. Dalam hal ini pemahaman itu harus verbalitas dan memahami konsep dari masalah suatu fakta yang ditanyakan. Hal ini dapat dilihat dari wawancara mahasiswa PBI, di mana mahasiswa itu memiliki tips dan trik yang berbeda-beda dalam memahami suatu materi. Jadi dalam hal ini, dosen sebagai faktor untuk mewujudkan peningkatan mutu pendidikan, mahasiswa itu juga harus membuat motivasi belajar kepada dirinya sendiri untuk keberhasilan dalam pemahaman konsep pendidikan. Jadi sangat diperlukan motivasi dalam sendiri itu untuk belajar lebih giat dan mempunyai pemahaman tingkat konsentrasi yang tinggi dalam belajar mandiri. Yang kedua, tujuan kami melakukan penelitian tentang pemahaman mahasiswa ini yaitu untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru baik pihak audiens atau pembaca dan juga bagi peneliti. Dan juga makalah ini bertujuan dalam berkepentingan akademis, memberikan tambahan informasi bagi yang berkaitan, baik ilmu pengetahuan khususnya cara pemahaman dalam belajar. Terus juga kami berharap makalah ini dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan kemandirian. Baik, yang berikutnya adalah metode penelitian. Jadi metode penelitian yang kami lakukan yaitu berupa interview ataupun wawancara.
Nah, wawancara ini kami lakukan kepada mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji secara langsung ataupun secara fair, face to face antara pewawancara dan juga responden. Jadi jawaban yang kami terima yaitu secara verbal tanpa adanya unsur pemaksaan ataupun unsur pengancaman. Nah, dalam metode ini kami harus mendekati responden sehingga responden rela memberikan keterangan sesuai dengan yang sesuai dengan faktanya dan juga sesuai dengan yang kami inginkan. Jadi responden itu memiliki sikap yang defensif. Nah, untuk itu kami harus lebih saling dekat dengan responden tersebut. Nah, terus juga kami bukan cuma melakukan sekedar tanya jawab saja ya, namun kami harus ikut mengikuti alam pikiran dari responden agar kami bisa mengerti bagaimana proses pemahaman dan juga proses belajar mandiri seorang mahasiswa. Nah, dengan ini kami bisa mendapat informasi bahwa pemahaman mahasiswa itu berbeda-beda. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Sandri yang sudah menjelaskan bagian bab 1. Kemudian kita lanjut yang ke bab 2 yaitu isi dan pembahasan. Saya serahkan kepada Tessa Agriani dan Rumina. Kepada kalian dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Nah, kita lanjut ke bab 2 yaitu bagian isi. Pemahaman mahasiswa adalah mahasiswa dapat menggambarkan dan memahami materi yang telah dipelajari, baik yang diberikan oleh pengajar maupun yang dari sumber-sumber yang telah didapatnya. Pemahaman mahasiswa ini tergantung dari setiap pribadi masing-masing, karena yang paling menentukannya adalah kemampuan dan keinginan dari mahasiswa tersebut. Karena setiap mahasiswa itu memiliki kemampuan pemahamannya masing-masing dengan taraf yang berbeda-beda. Ada dia yang cepat memahami, ada juga yang lambat dalam menanggapi materi tersebut. Biasanya, bagi mahasiswa yang mudah memahami materi atau cepat menanggapi materi, dia cenderung akan lebih mudah dalam menjelaskan atau memaparkan materi yang telah dipelajari. Seperti contoh, ada 2 orang mahasiswa yang duduk di bangku yang sama, sekolah yang sama, dan pelajaran yang sama. Tentu mereka memiliki perbedaan dalam memahami materi tersebut, yaitu si A, dia cenderung lebih mudah memahami materi, sedangkan si B, dia lebih sulit dalam memahami materi yang dipaparkan. Nah, ada beberapa yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara satu, memahami lebih dalam materi dari berbagai sumber. Misalnya, mahasiswa bisa mencatat materi yang kurang dipahami dan mencari dari sumber-sumber agar dia lebih mengerti materi itu. Yang kedua, mencatat hal-hal penting dan mengulangnya kembali di rumah. Nah, dan yang ketiga itu kita tidak boleh malas dalam mencari materi atau hal-hal yang tidak kita mengerti karena sekarang zaman sudah makin canggih. Kita bisa belajar dari berbagai sumber seperti internet, AI, dan banyak lagi. Nah, dan dari hasil wawancara kami, saya akan mengambil satu contoh, yaitu dari teman kami, Cynthia PBI, dari K2 2023. Nah, dia mengatakan bahwa dia itu bisa belajar mandiri dan dia juga memiliki kendala dalam memahami materi itu karena mungkin karena pengajarannya kurang bagus, ada yang kurang jelas dan sumber-sumber yang kurang lengkap. Nah, dia juga kalau tidak memahami materi itu, dia akan mengulang kembali di rumah dan mempelajari materi itu. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada Rumina dan akan dilanjutkan oleh Tessa. Kepada Tessa dipersilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menyampaikan pentingnya kemampuan pemahaman mahasiswa itu juga tidak luput dari kemampuan mahasiswa sendiri dalam memahami materi dengan belajar mandiri. Nah, setelah kami melakukan penelitian dengan metode wawancara, dari beberapa narasumber yang kami wawancara, saya mewawancara Gideon. Nah, Gideon ini mempunyai pemahaman sendiri tentang belajar mandiri. Dia lebih suka dalam proses pembelajaran yang hening. Dia kurang bisa fokus dalam pembelajaran yang berisik atau mengganggu kemampuan kognitifnya dalam mengingat dan menganalisis materi. Jadi, fokusnya mudah teralihkan, contohnya saat dia mendengarkan musik. Nah, dia akan fokus kepada musik itu daripada proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Begitu juga dengan Romi. Romi juga mempunyai kemampuan pemahaman, kemampuan menganalisis materi dengan keadaan yang kondusif. Dia lebih suka ketenangan dan dia lebih suka memahami materi sendiri daripada beramai-ramai seperti misalnya kerja kelompok. Nah, dia juga lebih suka mengalihkan kesetresannya dalam belajar mandiri dengan bermain game. Nah, Gideon ini juga menangani keterbatasannya dalam pelajaran. Dia lebih bisa mengulang materi dengan cara mengingat-ingatnya dan juga mengandalkan teknologi sekarang seperti AI, YouTube, atau Google. Nah, faktor yang mempengaruhi kesulitan mahasiswa dalam memahami materi itu bisa saja dari gaya belajarnya yang kurang kondusif atau kurang efektif, juga dari lingkungan sekitarnya yang mungkin bisa saja mengganggu kemampuan kognitifnya dalam menganalisis dan mengingat materi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Tessa yang sudah menjelaskan isi dan pembahasan. Juga Romina, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan kepada Sanrego. Kepada Sanrego, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara kami, yaitu yang kami wawancarai anak K2 2023 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, yaitu Bang Girvan. Jadi Bang Girvan ini adalah seorang mahasiswa semester 1. Bagaimana pemahaman dia sendiri tentang belajar mandiri, yaitu kurang efektif dalam belajar mandiri karena dia lebih menginginkan belajar dengan teman-teman yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dari dia agar dia juga diajari tentang memahami suatu materi. Nah, juga dalam memahami suatu materi yang diberikan oleh dosen, dia masih belum mendapatkan kesulitan sampai saat ini dalam semester 1. Namun untuk lebih memahami materi tersebut, dia membuka AI untuk mempelajari ulang tentang materi-materi itu. Nah, kendala yang ia dapat dalam dalam semester 1 ini yaitu dia malas mencatat. Jadi metode yang ia lakukan adalah mengerekod apa yang diberikan, yang dijelaskan oleh dosen sehingga dia bisa memutar ulang dan juga dapat lebih memahami materi yang diberikan oleh dosen. Dan metode yang ia lakukan dalam belajar mandiri yaitu melakukan metode 5-5-5, yaitu 5 menit dalam belajar, 5 menit istirahat, dan juga 5 menit bermain, atau itu nanti akan diulang-ulang agar lebih paham dalam memahami satu materi. Nah, sampai saat ini Bang Girvan itu masih lebih berpartisipasi aktif dalam belajar dan hanya memiliki sedikit kendala dalam belajar mandiri. Terima kasih, saya serahkan kepada. Oke, terima kasih kepada Sandre.
Dan yang terakhir yaitu pembahasan kita itu tentang bab 3, kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi kesimpulan dari semua materi yang sudah kami jelaskan, yaitu pemahaman mahasiswa memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Karena kalau misalnya mereka nggak ngerti, ya mereka nggak akan bisa mengikuti materi yang akan diajarkan selanjutnya. Juga kemampuan mereka dalam menyerap informasi atau ilmu itu sangat penting. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa itu sendiri bisa dari gaya belajar mereka, kemudian kondisi lingkungan yang mendukung, motivasi, kesehatan mental, dan lain sebagainya. Dan juga pemahaman yang mendalam tidak hanya memberikan landasan yang kuat untuk pembelajaran tingkat lanjut, tetapi juga membantu mengembangkan keterampilan mereka dalam memecahkan suatu masalah atau studi kasus, kemudian bisa berpikir kritis, juga mampu mengungkapkan atau mengkomunikasikan solusi atau pendapat mereka. Kemudian lanjut ke saran. Saran yang dapat kami berikan yaitu untuk meningkatkan kualitas lingkungan belajar, beberapa rekomendasi dapat diterapkan. Kemudian pembelajaran mandiri perlu ditingkatkan dengan mengajarkan keterampilan belajar mandiri kepada siswa, bisa melalui merangkum, bertanya, mencari sumber tambahan, misalnya dari website atau membaca jurnal, atau bisa dari sarana media YouTube, lain dan sebagainya. Kemudian lingkungan belajar yang dapat ditingkatkan dengan mengenali kompleksitas pemahaman mahasiswa dan menerapkan strategi yang mendukung untuk meningkatkan pemahaman lebih mendalam dan berkelanjutan. Dan sekian dari saya. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan karya tulis ilmiah kami. Dan mohon maaf jika ada kesalahan serta kekurangan dari pembahasan materi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.